Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Suami aniaya istri hingga babak belur. Korupsi dana bantuan untuk siswa miskin, kepala sekolah ditangkap. Pelaku penyebaran video asusila divonis 6 tahun penjara. Eksekusi rumah diwarnai isak tangis keluarga termohon. Tangis pun pecah saat eksekusi. Bahkan salah satu anak dari keluarga termohon jatuh pingsan saat petugas dari pengadilan negeri mengeksekusi 2 rumah yang sudah ditinggalkan selama puluhan tahun. 2 bangunan rumah tersebut awalnya milik keluarga Jumari yang berdiri di atas lahan milik keluarga Yohanes Kamino yang merupakan pihak penggugat. Sengketa lahan ini berawal dari gugatan keluarga Yohanes Kamino pada tahun 2012 lalu ke Pengadilan Negeri Pandeglang atas tanah seluas 16.920 meter persegi di Kampung Sumur Lebu, Desa Citalahap, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan pemohon atas kepemilikan tanah yang sah pada tahun yang sama. Namun pihak termohon yakni keluarga Jumari mengajukan banding hingga ke tingkat pengadilan tinggi. Namun upaya tersebut kandas pada tahun 2014. Menurut jurusita eksekusi Pengadilan Negeri Pandeglang, eksekusi dilakukan sesuai keputusan Pengadilan Negeri yang telah ingkrah dan berkekuatan hukum tetap. Pihaknya sudah berupaya mendorong kedua belah pihak untuk bermusyawarah, namun hingga eksekusi berlangsung tidak menemui titik temu. Dari pihak termohon ada upaya hukum banding. Ya. Nah, putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang. Dan dia sebagai termohon tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Sampai ingkrah. Kalau upaya untuk pemohon supaya diarahkan untuk keperdamaian, Pak. Untuk keperdamaian. Atas usulan pemohon, Pak. Pemohon maupun termohon kita arahkan untuk berdamai. Menurut kuasa hukum pemohon, pihaknya telah memberikan kelonggaran kepada termohon untuk mengosongkan bangunan rumah tersebut, namun tidak pernah digubris oleh keluarga termohon. Kami mewakili daripada pemohon almarhum Y. Kamino mengenai tentang putusan eksekusi, putusan pengadilan sesuai dengan yang tadi ya, nanti putusan PN dan putusan PT, dan ini sudah mengajukan ya kurang lebih 1 tahun yang lalu, Pak. Sehingga alhamdulillah baru kali ini dapat dilaksanakan, di mana keputusan tersebut sudah inkrah. Bahkan tahapan-tahapan untuk pelaksanaan eksekusi ini sudah dilaksanakan. Eksekusi terhadap 2 rumah tersebut dilakukan menggunakan 1 alat berat. Sementara keluarga termohon secara sukarela mengeluarkan barang-barang yang masih bisa digunakan untuk dipindahkan. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Petugas gabungan dari Imigrasi, Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan BP2MI menggagalkan pemberangkatan calon pekerja migran ilegal saat berada di Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Calon pekerja imigran ilegal ini berawal dari Jawa Barat, Banten, Aceh, Lampung hingga Bengkulu. Mereka akan berangkat ke sejumlah negara tujuan seperti Kamboja, Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan berbagai negara di kawasan Timur Tengah. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pekerja migran ini dijanjikan akan bekerja sebagai asisten rumah tangga, admin game online, dan pekerja restoran dengan gaji besar. Dalam periode bulan Januari hingga Juli 2023, petugas sudah mengagalkan 374 calon tenaga migran dari berbagai daerah dan mengamankan 17 orang tersangka. Berikut barang bukti seperti paspor, ponsel, serta tiket pesawat. Kepolisian Polresta Bandara juga akan bekerja sama dengan pihak PPATK untuk menelusuri tindakan pencucian uang dalam kasus TPPO dan akan meminta bantuan Interpol untuk mencari orang-orang yang terlibat masalah ini.
Maraknya kasus TPPO ini, kepala daerah mulai dari tingkat bawah diharapkan terus memberikan sosialisasi kepada warganya agar tidak tergiur pekerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi. Di dalam proses tindak pidana perdagangan orang ini, mereka sudah merapikan semua tata cara. Beberapa modus-modus yang sudah kita temui di lapangan, kalau di dalam proses di hulunya, mereka melakukan perekrutannya tentunya dengan janji-janji, iming-iming bahwa akan mendapatkan pekerjaan. Kemudian juga mereka akan memberikan berupa uang kerohiman namanya. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka akan dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Sudah berbulan-bulan warga desa Karangmulia, Kecamatan Kasemben, Kota Serang kesulitan mendapatkan air bersih yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kesulitan ini terjadi akibat aliran air PDAM yang merupakan sumber utama warga sering tidak mengalir. Warga sudah berulang kali menyampaikan keluhan ini kepada PDAM, namun keluhan warga tak kunjung mendapatkan solusi. Keluhan warga terkait aliran PDAM ini pun sudah sampai ke pihak Pemkot Serang. Namun pemerintah Kota Serang sendiri berdalih terkendala untuk mengatasinya karena jalur pipa air yang mengaliri rumah warga merupakan milik pemerintah Kabupaten Serang. Pengelolaan air bersih di Serang itu ternyata masih ada yang dikelola oleh air bersih Kabupaten, PDAM Kabupaten Serang. Nah, termasuk masyarakat yang dikeluhkan itu ternyata itu saluran air yang dari Kabupaten Serang. Coba kalau itu diserahkan spam Kasemennya ke kita, mungkin kita tindak lanjuti karena itu masih dikelola oleh Kabupaten. PDAM Tirta Madani sendiri akan mengirim surat ke pemerintah Kabupaten Serang untuk melakukan pengalihan aset. Bahwa kami sudah menyurati untuk dilakukan kerjasama dengan Kabupaten Serang. Namun di sini kan perlu proses, karena yang namanya aset perusahaan itu perlu diapresial, dinilai. Apakah akan dilakukan penilaian dan akan take off ke kami melalui penggantian nilai aset tersebut atau mau dihibahkan, itu kan belum ketemu kesepakatannya seperti apa. Apakah dilakukan spam regional kerjasama? Nah itu kami belum sampai ke sana. Untuk sementara masyarakat dihimbau untuk menunggu sampai pemerintah Kota Serang membangun jalur pipa baru. Namun pihak Pemkot belum bisa memastikan kapan permasalahan warga ini bisa teratasi. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.